Assalamualaikum, halo Sobat Nona Berlian semuanya. Bagaimana nih kabar kawan-kawan semuanya? Aku doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, banyak rezekinya, diberikan kelancaran atas semua kegiatan-kegiatannya. Oh iya teman-teman, kembali lagi ya berjumpa dengan aku si Nona. Kira-kira pada videoku kali ini aku akan menampilkan tanaman apa lagi? Nah, ini bisa dilihat ya sobat-sobatku semuanya. Di sini aku tunjukkan beberapa koleksi tanaman keladiku yang daunnya cetar-cetar cantik berwarna-warni. Teman-teman mau tahu nggak gimana sih cara Nona Berlian merawat keladi-keladinya jadi bisa rimbun, cakep, subur-subur seperti ini? Terutama pupuk apa sih yang aku gunakan? Nah, karena aku ini orangnya baik dan juga nggak pelit ya teman-teman, jadi aku mau berbagi nih info untuk pupuk yang cakep banget untuk keladi. Oke teman-teman, sebelum aku kasih tahu ya pupuk yang aku gunakan, di sini biasanya aku sebelum melakukan pemupukan nih ya pada tanaman keladiku, ada beberapa hal yang aku lakukan nih ya, terutama pada tahap pertama sebelum aku pupuk. Di sini aku biasanya akan melihat-lihat dulu daunnya ya, mengecek kondisi daun dan juga tunas-tunas keladi-keladiku. Nah, apabila aku temukan banyak keladi yang daunnya udah menua, kemudian batangnya itu udah nggak tegap lagi ya, jadi batangnya udah tiduran seperti ini, aku langsung aja nih teman-teman akan aku eksekusi ya. Caranya gimana? Oke, ini aku langsung berikan contoh langsung pada videoku kali ini ya teman-teman. Bisa persiapkan dulu menggunakan gunting ya atau cutter sejenis pisau pokoknya ya. Untuk apa? Tentu aja untuk memotong ya batang-batang ataupun daun-daun keladi yang udah menua seperti ini. Kenapa sih daun keladi itu harus disiangi dan juga dibuang ya, terutama daun yang udah menua seperti ini sebelum dilakukan pemupukan? Nah, tujuan untuk menyiangi daun keladi yang udah menua itu supaya ya pupuk dan juga nutrisi yang diberikan untuk tanaman keladi itu tidak terbuang sia-sia ya. Artinya apa? Artinya pupuk itu bisa langsung menambah nutrisi untuk pertumbuhan vegetatif tanaman keladi-keladi ini ya, terutama untuk pertumbuhan tunas, daun-daun baru, melebatkan dan juga menyuburkan akar-akar keladi. Seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Nah, setelah dilakukan penyiangan pada daun-daun dan juga batang-batang keladi yang udah nggak kokoh lagi, tahap kedua yaitu teman-teman harus memperhatikan hama dan juga penyakit yang mungkin saja ada di sekitar ataupun di sekeliling tanaman kaladium cantik seperti ini ya. Seperti apa? Biasanya di musim penghujan seperti ini kan media tanam kaladium itu menjadi lembab ya, jadi banyak ditumbuhi jamur. Selain jamur, banyak juga daun-daun keladi itu yang biasanya menjadi incaran siput-siput ataupun keong-keong kecil ya. Apabila banyak terdapat hama seperti itu, lebih baik harus dimusnahkan terlebih dahulu ya sebelum dilakukan pemupukan. Baiklah, untuk tahap ketiga jangan lupa sobat-sobat semuanya untuk melakukan pengecekan pada media tanam keladi sebelum dilakukan pemupukan ya. Pastikan media tanam yang teman-teman punya masih poros, subur dan juga gembur. Nah, setelah dilakukan pengecekan mulai dari tahap awal tadi pertama sampai ketiga, di sini saatnya aku memperkenalkan pupuk yang biasa aku gunakan untuk membuat keladi-keladiku menjadi subur, daunnya rimbun dan juga berwarna cerah. Biasanya pupuk rutin yang aku gunakan yaitu pupuk bunga bermerek
eskakot ya. Selain untuk tanaman keladi, pupuk ini juga bagus untuk bunga jenis aglonema, monstera, bunga anggrek, dan juga tanaman alocasia. Fungsinya apa aja sih? Nah, banyak sekali loh fungsi dari pupuk jenis eskakot ini. Bisa langsung teman-teman baca sendiri pada keterangan yang terdapat pada kemasan pupuk ini ya. Bagaimana cara untuk pengaplikasiannya dan seberapa sih banyaknya dosis yang bisa digunakan untuk memupuk tanaman keladi. Nah, ini dosisnya untuk tanaman bunga, buah, dan juga sayur udah tertera semuanya pada kemasan. Langsung aja bisa teman-teman baca ya. Berikutnya di sini langsung aja aku akan mengaplikasikan pupuk yang ekonomis ini untuk tanaman keladiku ya. Bentuknya pupuk eskakot ini berbentuk butiran-butiran kecil seperti ini. Untuk penggunaannya cukup mudah dan juga simple kok teman-teman ya. Karena pupuknya berupa butiran-butiran kecil seperti ini, langsung aja teman-teman bisa menaburkan di atas media tanam kaladium sobat-sobat semuanya. Karena pupuk eskakot ini merupakan pupuk yang slow release, artinya pelepasan unsur haranya itu dilakukan secara perlahan, maka pemupukannya tidak perlu terlalu rutin ya. Bisa sekali pupuk ini bertahan hingga berbulan-bulan ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan pupuk eskakot 2 bulan sekali sudah cukup untuk sekali pemupukan pada tanaman kaladium. Bagaimana untuk dosisnya Nona Berlian? Nah teman-teman, untuk dosisnya sendiri, bila tanaman keladi itu masih terlalu kecil atau baby seperti ini, tentu aja teman-teman tidak boleh memupuk atau menggunakan pupuk eskakot ini terlalu banyak ya. Nanti takutnya bisa overdosis, bukannya tanaman keladinya semakin rimbun dan juga subur, tapi malah kepanasan dan juga layu deh nanti. Oh jangan sampai pokoknya. Baiklah teman-teman, itu tadi langkah serta cara pengaplikasian pupuk yang rutin aku gunakan. Berikutnya, setelah aku lakukan pemupukan, biasanya Nona Berlian akan menambahkan atau menutup pupuk eskakot tadi menggunakan media andam seperti ini. Agar apa sih aku tambahkan andam? Fungsi yang pertama yaitu untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi yang ada pada pupuk yang telah aku berikan. Kemudian fungsi yang kedua, agar pupuk yang udah aku taburkan tadi ketika disiram ataupun terkena air hujan, pupuknya tadi tidak berserakan ataupun berceceran keluar dari dalam pot ya teman-teman. Baiklah, terima kasih udah menyimak videoku. Jangan lupa untuk menjaga kelembapan keladi-keladi teman-teman semuanya dengan melakukan penyiraman di sore hari secara rutin ya, agar daun-daun keladi teman-teman semuanya bisa segar, rimbun, dan juga subur seperti milik Nona Berlian. Apabila mungkin teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung ketik di kolom komentar ya. Terima kasih.